Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Mei Lipnasari, NIM 052 dari Geografi 2017B, dan keempat teman saya yaitu Adelia Distriana, NIM 066. Saya Lili Anastasia dari kelas 2017B. Nama saya Siti Baidatul Mu'amanah, NIM 18040274063. Nama saya Kamilia Satriani, NIM 041 dari kelas 2018B. Di sini kami akan memaparkan sedikit hasil diskusi kami mengenai globalisasi dan tren berpakaian pemuda di Indonesia. Istilah globalisasi sendiri mengacu pada perubahan sosial di mana semua masyarakat di seluruh dunia tergabung dan terkoneksi antar satu wilayah dengan wilayah yang lain, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan iptek, yang dibantu dengan adanya alat teknologi yang sangat canggih berupa smartphone. Hal ini tentunya sangat memudahkan budaya dari negara lain masuk ke negara kita hanya dengan melalui telepon genggam yang kita pakai sehari-hari. Di era modern ini, penjajahan bukan lagi berupa memperebutkan kekuasaan, tanah air, dan lain. Namun penjajahan di era modern ini targetnya adalah hal-hal yang tidak begitu diperhatikan. Misalnya budaya, bahasa, teknologi, makanan, minuman, dan juga cara berpakaian. Faktanya, sampai saat ini bangsa kita belum menyadari bahwa kita sebenarnya telah dijajah oleh bangsa asing. Mengapa hal tersebut dapat terjadi di Indonesia? Hal tersebut dapat terjadi di Indonesia karena masyarakat Indonesia masih sangat terbuka, yaitu masyarakat Indonesia belum dapat memfilter atau menyaring dampak yang dihasilkan dari globalisasi ini. Globalisasi memiliki dua dampak. Yang pertama yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positifnya yaitu kita dapat mempelajari pola perilaku, berpikir, dan tindakan yang dilakukan oleh negara lain atau negara maju sehingga dapat mendorong kita untuk menjadi semakin maju. Nah, dampak positif selanjutnya yaitu kita dapat mengetahui bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan modern. Salah satu contohnya yaitu semakin berkembangnya teknologi sehingga dapat mempermudah kita untuk mengakses informasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk dampak yang positif selanjutnya yaitu kemudahan untuk bangsa Indonesia dalam memperkenalkan budaya asli Indonesia atau budaya lokal ke negara lain atau ke bangsa lain. Selain dampak positif, globalisasi juga memiliki dampak negatif. Nah, dampak negatif ini dapat mempengaruhi pola pakaian, pola pikiran, pola makanan, dan pola komunikasi yang ada di Indonesia. Adapun dampak negatifnya yaitu berkembangnya gaya hidup kebarat-baratan dan hidup bebas, seperti halnya yaitu menggunakan pakaian yang ketat, celana pendek, dan mereka tidak malu dalam menggunakan pakaian tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu contoh gaya hidup kebarat-baratan. Yang selanjutnya yaitu berkembangnya gaya hidup individualistik, di mana gaya hidup ini bertolak belakang dengan bangsa Indonesia itu sendiri. Bangsa Indonesia cenderung lebih ke gotong royong, bukan individualisme. Untuk dampak negatif selanjutnya yaitu hilangnya budaya asli Indonesia karena campuran dari budaya lain, atau karena kaum muda lebih mengunggulkan budaya
luar daripada budaya kita sendiri. Salah satu contoh dari berkembangnya atau adanya globalisasi yaitu dengan majunya teknologi saat ini. Kita bisa lihat atau kita bisa ambil contoh pada saat kita makan. Pada saat makan, zaman dahulu sebelum adanya teknologi, kita akan selalu mengutamakan berdoa sebelum makan. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan zaman sekarang, di mana kaum muda lebih mengutamakan untuk memfoto makanan tersebut dan menguploadnya ke media sosial terlebih dahulu daripada berdoa. Bahkan berdoa sebelum makan aja itu bisa Adapun contoh negatif dari globalisasi yaitu semakin berkembangnya teknologi dan modernnya teknologi pada saat ini menyebabkan tingkah atau perilaku masyarakat semakin berkurang. Nah, untuk hal ini dapat kita lihat sendiri pada saat kebiasaan makan. Pada saat makan, kaum muda atau masyarakat lebih mendahulukan untuk memfoto makanan tersebut dan menguploadnya pada media sosial. Padahal sebelum ada teknologi atau sebelum canggihnya teknologi, adab sebelum makan yaitu berdoa. Berdoa sebelum makan saat ini telah ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia dan mengutamakan untuk memfotonya. Selain itu, dapat kita lihat juga pada saat makan, kita atau kaum muda lebih cenderung makan sambil bermain HP. Nah, contoh dari dampak negatif globalisasi yaitu melunturnya budaya lokal, di mana saat ini kaum muda lebih cenderung tertarik menonton pertunjukan dari negara lain, terutama bangsa Korea. Saat ini kaum pemuda lebih menggandrungi artis dari dunia luar. Misalnya mereka lebih menggandrungi artis dari Korea. Bahkan mereka memiliki kelompok tersendiri sebagai komunitas pencinta Korea atau dapat disebut dengan K-pop. Kaum muda lebih cenderung menonton drama Korea dibandingkan mengunggulkan atau menonton budaya lokal sendiri. Salah satunya yaitu pertunjukan wayang kulit. Padahal pertunjukan wayang kulit merupakan salah satu budaya lokal yang ada di Indonesia dan harus diunggulkan atau dikembangkan. Namun saat ini pemuda lebih cenderung memilih untuk mengikuti budaya luar, terutama pada drama Korea maupun lagu-lagu yang berasal dari Korea. Globalisasi telah membawa banyak perubahan dalam berbagai bidang. Salah satunya di bidang teknologi yaitu HP. Jika dulu fungsi HP hanya sebatas alat berkomunikasi, baik itu untuk mengirim pesan biasa maupun telepon biasa, namun sekarang fungsi HP jauh lebih luas lagi. Selain untuk alat berkomunikasi, HP juga dapat untuk mengakses berbagai informasi dari berbagai penjuru dunia. Dengan kecanggihan HP tersebut, tidak menutup kemungkinan akan muncul jenis kejahatan baru yaitu cybercrime, seperti misalnya penipuan melalui media online dan sebagainya. Pengguna HP pun juga mulai beragam, tidak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak pun juga turut memanfaatkan kecanggihan handphone tersebut, baik itu untuk berkomunikasi maupun bermain game atau hanya sekedar nonton video di YouTube. Sehingga anak-anak zaman sekarang dalam menggunakan HP juga perlu adanya pengawasan dari orang tua. Perubahan globalisasi di bidang makanan yaitu bertambahnya konsumsi makanan cepat saji dibandingkan makanan tradisional. Karena untuk memperoleh makanan cepat saji sangat mudah didapat. Tidak harus ke negara asalnya, tetapi di Indonesia pun sudah bertebaran banyak gerai-gerai makanan cepat saji. Generasi muda zaman sekarang lebih banyak mengetahui
jenis-jenis makanan cepat saji dibandingkan dengan makanan tradisional. Padahal makanan cepat saji itu sendiri dapat membawa banyak pengaruh negatif terutama bagi kesehatan kita. Selanjutnya, perubahan gaya hidup yang terjadi akibat adanya globalisasi yaitu maraknya model pakaian yang tidak sesuai atau tidak sama dengan budaya Indonesia yang banyak sekali dijumpai seperti di mall, kemudian di tempat-tempat perbelanjaan yang sudah modern. Bisa kita lihat contohnya seperti gambar yang ada di samping saya, kemudian yaitu salah satunya juga ada celana jeans. Dengan adanya globalisasi menyebabkan beberapa dampak negatif yang terjadi di Indonesia. Di antaranya adalah hilangnya nilai kebudayaan, mengakibatkan tingginya nilai konsumtif, membuat manusia menjadi semakin individualisme, dan hilangnya cinta produk dalam negeri. Hal tersebut terjadi karena adanya anggapan bahwa budaya Indonesia sangatlah kuno dan tidak keren. Yang kedua, yaitu maraknya remaja atau milenial yang sangat memiliki keinginan besar untuk mengikuti tren yang sedang berjalan. Jadi untuk menjawab pertanyaan, akankah nantinya budaya berpakaian kita akan menjadi terbuka seperti cara berpakaian orang-orang di negara barat? Jawabannya adalah tidak menutup kemungkinan bahwa cara berpakaian kita akan mengalami perubahan seperti tren modernisasi sekarang ini. Hal ini terjadi apabila kita sebagai generasi muda tidak menyaring terlebih dahulu dampak apa saja yang akan ditimbulkan oleh globalisasi dan modernisasi. Terlebih lagi, sebagai generasi muda, mengikuti tren adalah hal yang paling penting. Nah, remaja yang tidak mengikuti tren dianggap ketinggalan zaman dan kuno. Inilah yang menyebabkan bahwa nantinya generasi muda kita akan memiliki perubahan gaya berpakaian. Namun, hal ini dapat diantisipasi dengan beberapa cara, seperti pertama, menyaring budaya yang masuk ke Indonesia dan menyingkirkan hal yang menyimpang dari moral bangsa. Jadi kita akan tahu, oh cara berpakaian ini tidak baik, cara berpakaian ini terlalu vulgar dan terbuka, jadi kita bisa menghindarinya. Kemudian yang kedua, mencintai lokal brand dan mendukung perkembangannya. Ketiga, bangga mengenakan batik dalam kehidupan sehari-hari sebagai ciri khas bangsa Indonesia, karena memang batik ini adalah pakaian khas dari negara Indonesia. Yang keempat, kemudian akan lebih baik apabila kita mengenalkan budaya berpakaian kita kepada negara lain, sehingga Indonesia akan lebih dikenal di mata dunia. Jadi ketika orang luar negeri itu nanti itu melihat orang Indonesia, mereka itu bisa berpikir, oh ini orang Indonesia, terlihat dari ciri-cirinya begini, begini, dan begini. Nah, kalau seandainya itu terjadi, akan lebih bagus untuk kita. Kemudian kesimpulan dari presentasi ini adalah adanya perubahan gaya hidup masyarakat akibat dari adanya globalisasi tidak sepenuhnya buruk. Karena jika masyarakat mampu menyaringnya secara ketat apa yang sekiranya pantas dan kurang pantas, pasti dampak negatif globalisasi itu akan terminimalisir. Tentunya harus ada kerjasama yang kuat antara ketegasan pemerintah dalam menerapkan peraturan dan juga masyarakat haruslah mentaatinya. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.